Dalam kehampaan, kekuatan kekosongan emas samar mengalir ke tubuh Qin Chen, menyebabkan aura naga sejati di tubuh Qin Chen langsung menjadi semakin padat. Kekuatan emas pucat ini, apakah itu kekuatan dari klan naga kuno? Kalau tidak, mengapa itu bisa meningkatkan kekuatan naga sejati di tubuhku? Kata Qin Chen terkejut, karena dia mencoba menyerap dengan kekuatan lain, tetapi tidak berhasil. Kekuatan cahaya emas ini hanya bereaksi terhadap kekuatan naga sejati di tubuhnya, terus menumbuhkan aura naga sejatinya, dan tidak dapat bertindak atas yang lain. Bahkan pada saat ini, pikiran Qin Chen kosong, dan dia tiba-tiba melupakan dirinya sendiri. Saat ini, seolah-olah dia adalah naga sejati. Qin Chen secara bertahap menutup matanya dengan kaki bersila, tidak bergerak. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Qin Chen berubah menjadi naga sungguhan. Dalam kesadaran Qin Chen, 1 tahun, 10 tahun, dan 100 tahun berlalu. Dalam kesadaran Qin Chen sendiri, dia percaya bahwa dia adalah naga sungguhan, hidup dan lewat di tahun-tahun tanpa akhir. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bersemangat. Apakah ini kupu-kupu impian Suang Seng? Qin Chen berkata dengan kaget, seluruh tubuhnya tegak. Saat dia membuka matanya, dia tidak tahu apakah dia Qin Chen atau naga sungguhan dalam keadaan linglung, tetapi dia segera terbangun sepenuhnya. Naga sejati, sangat kuat, kata Qin Chen terkejut. Kekuatan emas kecil ini bisa mengubahnya menjadi naga sungguhan dalam sekejap, tenggelam dalam perasaan itu. Metode ini terlalu kuat. Jika bukan karena jiwanya yang sangat kuat, dia bahkan tidak akan bisa bangun dari mimpinya. Naga asli dan manusia berada dalam kondisi keberadaan yang sama sekali berbeda, dan mereka juga mewakili dua jenis objek. Qin Chen menunduk dan menatap tangannya. Pada saat ini, kedua tangan adalah cakar yang tajam, dan sisiknya sudah habis. Tiba-tiba, Qin Chen mengayunkan cakar. Samar-samar, sepertinya ada naga asli yang muncul dari tubuh Qin Chen. Tidak, seharusnya dia adalah naga sungguhan, bukan naga sungguhan dalam bentuk tubuh, tetapi temperamen batin, berbagai aura, semuanya dalam postur naga sungguhan. Dia mengayunkan cakar, dan cakar naga besar muncul di kehampaan, dikelilingi oleh kilau yang tak terhitung jumlahnya, mekar makna mendalam misterius yang tak tertandingi. Di atas 5 cakar tajam Qin Chen, akar dari 5 cakar Qin Chen meledak dengan pelangi. Kekosongan bergetar, dan di bawah cakar Qin Chen, ada ilusi mengerikan yang menghancurkan dunia. Sangat kuat, apakah ini serangan naga sungguhan? Gumam Qin Chen terkejut. Persepsi dunia kesadaran selama lebih dari 100 tahun membuatnya benar-benar berpikir bahwa dia adalah naga sungguhan. Dengan 1 cakar, kekuatannya meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Di masa lalu, meskipun Qin Chen menggunakan tubuh naga untuk bergerak, dia hanya menggunakan kekuatan magis, makna mendalam, dan aturan. Ini semua adalah pemikiran bentuk manusia. Sekarang, dalam proses inkarnasi naga asli di Yimeng selama 100 tahun, Qin Chen benar-benar mengerti seperti apa seharusnya naga asli itu. Di dalam tubuhnya, naga sungguhan yang perkasa melonjak. Qin Chen benar-benar berubah menjadi klan naga sungguhan saat ini. Qin Chen mendongak ke langit dan meraung, naga itu perkasa, tak terkalahkan. Apa-apaan kekuatan emas pucat ini? Kata Qin Chen kembali sadar, kaget, hanya sedikit, kekuatan Zun di tubuhnya tidak meningkat terlalu banyak. Tetapi apakah itu tubuh naga atau kekuatan naga asli? Ada peningkatan yang luar biasa. Sayang sekali kekuatan emas pucat dunia ini telah diserap olehnya, dan dia tidak bisa merasakannya lagi. Seharusnya ada di kedalaman tanah yang hancur ini. Gumam Qin Chen, karena daya tarik yang kuat masih ada. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian dia merasakan hembusan nafas, yang mendekat dengan cepat. Seharusnya raungannya yang membuat khawatir banyak master di dekatnya, dan ada beberapa nafas yang cukup kuat. Di tanah reruntuhan ini, seharusnya ada banyak orang kuat. Hati-hati dulu, tapi sebelum itu, bunuh orang itu dulu.
Cahaya dingin keluar dari mata Qin Chen. Saat berikutnya, sosoknya bergetar. Tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Tidak lama setelah Qin Chen pergi, beberapa sosok muncul di sini, dan orang-orang ini dipenuhi dengan energi jahat di sekujur tubuh mereka. Jelas, mereka semua adalah master dari klan iblis, dan mereka semua memiliki tingkat Dizun. Nafas naga yang kuat, siapa yang ada di sini tadi? Kata para master iblis ini. Tidak masalah, beberapa orang dewasa sudah datang ke sini, cepat dan berkumpul. Kata orang-orang ini merasakan, tetapi gagal menemukan jejak Qin Chen, dan akhirnya pergi satu demi satu. Di antara reruntuhan tak berujung, Qin Chen terbang dengan cepat. Di tubuhnya, kekuatan takdir sedang berjalan, dan dia terus menghitung lokasi pria berbaju hitam itu. Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, matanya dingin, dan pria berbaju hitam mengejarnya dan dia menatapnya. Bersamaan dengan kekuatan Qin Chen untuk memacu takdirnya, nafas pria berpakaian hitam yang mulia bumi telah membayang di benaknya. Orang ini, dia sangat cepat, dia telah pergi sejauh ini. Kata Qin Chen terus memperdalam dan dengan cepat mendekati lawan. Yah, dia berhenti. Saat Qin Chen hendak mendekati pria berpakaian hitam itu, tiba-tiba, Qin Chen merasa bahwa pria berpakaian hitam itu berhenti tidak jauh di depan. Segera setelah itu, raungan menggelegar terdengar, diikuti oleh raungan kemarahan. Kenapa kamu menungguku untuk menembak? Kata Qin Chen sangat akrab dengan suara ini, ternyata itu adalah Molly. Bukankah itu sangat kebetulan? Sosok Qin Chen bergetar, dan diam-diam jatuh, dan melihat pria berbaju hitam di depan pria itu dalam reruntuhan di kejauhan. Molly memandang pria ini dengan sangat marah. Serahkan buah kekacauan, dan selamatkan hidupmu. Kata pria berbaju hitam itu berkata dengan muram. Huff, buah kekacauan itu sudah diambil olehku. Kamu menginginkannya? Tidak mungkin. Kata Molly. Black Man Dizun melirik formasi rahasia di belakang Molly, wajahnya sedikit berubah. Pria berbaju hitam itu mendengus dan cahaya pelangi hitam yang mengerikan keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Cahaya pelangi hitam melonjak dalam sekejap dan menabrak formasi. Pergilah, kata Molly berteriak dengan marah dan meledakkan pukulan. Cahaya ajaib meledak ke langit, dan segera meledakkan cahaya pelangi, dan Molly juga terbang keluar untuk menstabilkan sosoknya. Pria berbaju hitam sedikit mengubah warnanya, dan dia bahkan tidak meledakkan bocah itu. Tanpa diduga, kekuatanmu telah meningkat pesat. Kata pria berbaju hitam itu menyipitkan matanya. Kamu kenal saya? Mata Molly tenggelam. Hahaha, jangan berpura-pura, beranikah kamu mengatakan bahwa aku tidak mengenalmu? Pria berbaju hitam itu tertawa muram, berpura-puralah di depan kursi ini, apakah menurutmu aku akan tertipu olehmu? Formasi di belakangmu seharusnya adalah kekasih kecilmu kan? Jelas mereka adalah dua orang besar, dan salah satunya adalah klan iblis. Mereka benar-benar membentuk kembali tubuh mereka dan berkumpul. Rasa ini benar-benar membuat saya menghargai. Kata pria berbaju hitam itu mencibir dan berkata lagi, awalnya, saya hanya ingin mengambil buah yang kacau dari Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa buah yang kacau dari kekasih kecil Anda juga disempurnakan, karena dengan cara ini, kursi ini hanya bisa bunuh kalian semua. Mendengar itu, kepanikan di wajah Molly berangsur-angsur menghilang, dan matanya perlahan menjadi dingin. Kapan kamu mengenali kami? Molly berkata dengan dingin. Aku mengenalinya sejak lama. Anda telah berada di pasar gelap selama bertahun-tahun, dan Anda sering melaut. Setiap kali Anda melaut, Anda sering mengeluarkan ikan senguang. Apakah Anda benar-benar menganggap orang lain idiot? Kata pria berbaju hitam itu mencibir. Di kejauhan, pikiran Qin Chen terkejut, dan matanya menjadi dingin. Pria berbaju hitam ini benar-benar berasal dari pasar gelap. Tampaknya ketika dia mengejar dan membunuh dirinya sendiri, dia juga fokus pada ikan senguang di tubuhnya, tetapi bagaimana orang ini tahu bahwa dia memiliki begitu banyak ikan senguang?
Karena semua yang ada di pasar gelap adalah rahasia, ini adalah aturan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun, dan tidak mungkin untuk membocorkannya dengan mudah. Jika tidak, pasar gelap tidak akan sebesar itu. Feng dan Dizun, artinya sangat bagus. Molly tiba-tiba berkata dengan dingin. Oh, Anda benar-benar tahu nama kursi ini, kata pria berbaju hitam itu sedikit terkejut. Huff, kamu menatapku, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak menyadarinya? Kepanikan di wajah Molly benar-benar menghilang, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Di depan pria berbaju hitam, tidak ada kepanikan sedikit pun. Feng dan Dizun, tuan dari suku Kryptonit, telah berada di pasar gelap sepanjang tahun, melakukan beberapa kegiatan penipuan, tetapi tidak pernah dikeluarkan dari pasar gelap. Jika saya tidak salah, pasti ada seseorang dari pasar gelap di belakang Anda untuk mendukung Anda, kata Molly. Mata Dizun ini berangsur-angsur menjadi dingin. Apakah Anda sedang menyelidiki saya? Huff, aku memperhatikanmu sejak kamu menatapku, dan apa aku masih perlu menyelidikinya dengan sengaja? Anda pikir Anda bersembunyi dengan sangat baik, tetapi sayang sekali ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhku. Kamu ingin membunuhku juga? Hei, itu hanya angan-angan, Molly berkata dengan dingin. Apalagi yang kamu tahu? Tanya pria berbaju hitam. Saya tahu banyak. Molly mencibir. Aku juga tahu bahwa orang di belakangmu di pasar gelap seharusnya bukan pengontrol pasar gelap. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan apapun untuk mengikuti tuan muda itu. Saya telah mengamati Anda untuk waktu yang lama. Jika tebakan saya benar, orang di belakang Anda seharusnya adalah utusan Kilan dari pasar gelap, bukan? Kata Molly. Pria berbaju hitam tiba-tiba menyusut, dan cahaya dingin masuk ke matanya. Pria berbaju hitam telah benar-benar berubah, dan aura pembunuh langit dan bumi merasuki dirinya. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan menembus langit dan bumi, sepenuhnya membatasi langit dan bumi, membentuk ruang terbatas. Ruang terlarang, itu adalah salah satu jurus pamungkas pria berbaju hitam ini. Kenapa? Kamu ingin membunuh seseorang? Molly tertawa keras. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Sejujurnya, saya tahu banyak, dan saya masih tahu bahwa Anda akan mati hari ini, kata Molly. Hanya kamu, seorang Zun, kata pria berbaju hitam itu mencibir dengan jijik. Namun, dia sangat waspada di dalam hatinya, dan dia kedinginan. Sebab, ketika orang di depannya berada di pasar gelap, dia memang diperintahkan oleh utusan Kilan untuk menatapnya, karena setiap kali Molly memasuki Nether Galaxy, dia akan kembali dengan muatan penuh dan mendapatkan banyak keuntungan. Tidak apa-apa sekali atau dua kali, tapi kali ini secara alami akan diperhatikan. Selain itu, Molly dan Red Flame Demon Lord menghabiskan beberapa waktu di pasar gelap, dan mereka secara alami diperhatikan oleh utusan Kilan, dan memerintahkan pria berbaju hitam untuk mengikuti dan bertanya. Tapi apa yang membuat pria berbaju hitam itu tidak menyangka bahwa Molly di depannya tahu bahwa dia telah diikuti, bahkan menyelidiki kehidupannya, asal-usulnya, dan utusan Kilan di belakangnya. Ini membuat hatinya dingin. Wah, ada terlalu banyak hal yang seharusnya tidak kamu ketahui, kata Dizun yang berpakaian hitam. Saat kamu memasuki pasar gelap, kamu hanya setengah langkah yang mulia. Hanya dalam beberapa tahun, Anda telah naik ke level ini. Pasti ada rahasia di tubuhmu. Saya ingin melihat di mana Anda begitu berani. Suara pria berbaju hitam jatuh, menggelegar, dan benang sutra cerah keluar dari tubuhnya, dan benang sutra cerah ini dengan cepat memblokir dunia sekitarnya. Menghadapi larangan pria berbaju hitam, Molly tidak bergerak, memungkinkan dia untuk menunjukkan blokade ruang yang menakutkan. Dikombinasikan dengan ruang terlarang, untuk sepenuhnya memblokirnya di dunia ini. Ini membuat pria berbaju hitam sedikit berubah warna. Apakah pria ini gila? Tidak peduli dengan metode yang Anda gunakan. Apakah kamu melindungi pria di belakangmu? Yah, memang meskipun diubah oleh tubuh monster yang diciptakan kembali, dia memang sosok yang baik.
Dia harus memurnikan buah kekacauan. Jangan khawatir, setelah membunuhmu, aku akan menikmatinya dengan baik. Meski menjijikkan, aku belum pernah merasakan rasa setan seorang wanita, hahaha. Feng dan Dizun tertawa, matanya dingin, sengaja merangsang saraf Molly, mencoba melihat petunjuk dalam dirinya. Tanpa diduga, Molly benar-benar acuh tak acuh. Molly menyeringai, naif menggunakan teknik radikal di depanku, tapi aku bisa memberitahumu mengapa aku begitu tenang, Tuan. Setelah kata-kata itu jatuh, Molly tiba-tiba melihat ke arah kekosongan di belakang pria berbaju hitam itu, dan berkata dengan ringan, Qin Chen, setelah mendengarkan begitu lama, haruskah dia keluar? Pria berbaju hitam itu tiba-tiba menoleh, dan tidak ada apa-apa di belakangnya, di mana yang lainnya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia melihat sosok perlahan berjalan keluar dari reruntuhan tidak jauh di belakangnya, itu adalah Qin Chen. Qin Chen mendengarkan secara rahasia sebelumnya, tapi dia tidak berharap Molly menemukan dirinya sendiri. Bagaimana kamu menemukanku? Kata Qin Chen mengerutkan kening. Metode penyembunyiannya sangat kuat, dan penguasa bumi tidak dapat menemukannya dengan mudah, bagaimana Molly tahu? Orang ini memiliki nafasmu padanya. Nafas itu terlalu unik. Orang ini tidak bisa mencium baunya, tapi menurutku terlalu jelas. Molly berkata dengan ringan, kamu meninggalkan petunjuk padanya, jadi tentu saja kamu harus mengikuti orang ini. Kata Molly, itu kamu. Kata pria berbaju hitam melihat Qin Chen, ekspresinya terkejut, dan seluruh tubuhnya langsung berdiri, membuatnya sangat gugup. Kekuatan Qin Chen, menurutnya, jauh di atas kekuatan Molly, dan pasti bisa mengancamnya. Aura unik. Qin Chen mengerutkan kening, apakah aura gemuruhnya begitu jelas? Jika sudah sangat jelas, mengapa pria berpakaian hitam bumi Zun ini tidak menyadarinya? Apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa Molly secara alami memiliki perasaan yang kuat padanya. Selama dia muncul di samping Molly, Molly akan merasa tidak nyaman ketika dia merasakan hembusan nafas Qin Chen. Feng dan Dizun, utusan Qilan, apa yang dia katakan itu benar. Kata Qin Chen tidak menyelidiki masalah ini, setelah berjalan keluar, matanya tertuju pada veteran pria berpakaian hitam itu dengan dingin, dan berkata dengan dingin. Yang mulia, Anda dan saya tidak memiliki kebencian di masa lalu, dan saya tidak memiliki dendam di masa lalu. Tetapi orang ini berbicara omong kosong. Meskipun saya tidak tahu apa hubungan antara Anda, jika Anda tidak ikut campur dalam urusan hari ini, saya dapat memberikan buah kekacauan yang saya dapatkan sebelumnya. Bagaimana? Pria berbaju hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Yang paling ingin dia bunuh sekarang adalah Demon Li. Selama dia membunuh Iblis Li, bahkan tanpa buah kekacauan, dia akan dapat merebutnya kembali dari Qin Chen jika dia punya kesempatan. Jika rahasia antara utusan Qilannya hilang, maka dia dalam masalah. Hahaha, tidak ada kebencian di masa lalu, tidak ada kebencian di masa lalu. Molly tiba-tiba tertawa, jika saya menebak dengan benar, Anda pasti telah memburu orang ini, dan setelah lelang pasar gelap belum lama ini, Qin Chen, apakah saya benar? Molly mencibir dan berkata, mengingat panenmu di Nether Galaksi, aneh kalau orang ini tidak melihatmu. Panen di Nether Galaksi, lelang belum lama ini. Pria berbaju hitam menatap Qin Chen dengan marah, kamu, mungkinkah, jangan bicara sedikit, tidak ada yang mengira kamu bodoh. Kata Qin Chen dengan dingin melirik Molly, boom, saat berikutnya, sosok Qin Chen tiba-tiba bergerak. Qin Chen penuh dengan kekuatan naga sungguhan, dan membanting ke arah pria berpakaian hitam itu. Melihat pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuh naga Qin Chen langsung mengalir, seluruh orang itu langsung berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan dan bergegas menuju pria berpakaian hitam itu. Pada saat ini, Qin Chen merasa seolah-olah naga asli meraung ke arah lawannya untuk mengenang satu abad. Pukulan sederhana dari naga asli juga mengandung cara naga asli. Dan kepakan Qin Chen juga mengandung teknik rahasia dari naga sejati yang menakutkan itu.
1 kepakan, ganas dan luar biasa cepat. Mengandalkan basis kultivasi Qin Chen saja, sebenarnya cukup sulit untuk membunuh pria berbaju hitam ini. Tetapi setelah menyadari kekuatan naga sejati, kekuatan tubuh naga sejati Qin Chen telah meningkat secara luar biasa. Qin Chen langsung tiba di depan pria berbaju hitam, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan pola rahasia kecil yang tak terhitung jumlahnya di jari-jarinya mengalir dan digabungkan satu sama lain, langsung berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan langsung meraih pria berbaju hitam. Wajah pria berbaju hitam itu tiba-tiba berubah. Menghadapi serangan Qin Chen, pria berbaju hitam itu tidak berani gegabah. Kekuatan biksu yang mengerikan di tubuhnya melonjak dan langsung memadat menjadi satu titik, lalu dia membuka mulutnya dengan tajam atas serangan Qin Chen. Serangan tak terlihat meledak langsung ke arah Qin Chen dengan kecepatan semburan cahaya. Qin Chen hampir jatuh di bawah trik ini. Jika dia tidak menggunakan kekuatan kegelapan, dia pasti akan sengsara. Pada saat ini, Dizun berpakaian hitam ini langsung menunjukkannya. Dia menggunakan trik terkuatnya, dan membakar kekuatan yang mulia untuk melepaskan trik pembunuhnya secara ekstrim, yang beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Setelah jiwa tak terlihat menyerang, itu disertai dengan dampak naga banjir hitam yang mengerikan, dan ruang yang dilewatinya sangat kuat. Dia berusaha mati-matian. Orang-orang dari klan naga sejati dan klan iblis di depannya tahu terlalu banyak dan harus mati, dan pria dari klan naga sejati adalah ancaman terbesarnya. Dia harus dibunuh atau terluka parah terlebih dahulu untuk memiliki harapan. Lakukan trik ini lagi, kata Qin Chen mencibir. Menghadapi dua serangan mengerikan ini, mata Qin Chen dingin, dan baju besi gelap muncul di tubuhnya seketika. Armor Dewa Haotian, dan armor hitam pekat muncul seketika, menutupi tubuh Qin Chen, sangat menakutkan. Pria berbaju hitam juga mengenali Qin Chen saat ini, dan meraung marah. Pria yang dia kejar jelas bukan naga sejati, tapi sekarang dia telah menjadi naga sejati. Tapi saat ini dia tidak bisa memikirkan sebanyak itu, satu-satunya ide adalah melenyapkan Qin Chen. Akhirnya, saat tubuh Qin Chen ditutupi oleh Haotian Divine Armor, serangan jiwa dan naga banjir hitam yang menakutkan telah berdampak pada tubuh Qin Chen.